ואני חייב להגיד לכם שאני מדבר עם מנהיגי העולם. יש התפעלות אדירה מהנחישות שלנו, מההישגים של כוחותינו, ויש גם התפעלות אדירה מכם. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji Presiden AS Donald Trump setelah membom 3 instalasi nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan, Minggu 22 Juni 2025 WIB. Terima kasih Presiden Trump. Keputusan hebat Anda membom fasilitas nuklir Iran akan mengubah sejarah, kata Netanyahu dalam pidato yang disiarkan secara nasional. Donald Trump di tahap awal mengumumkan lewat akun media Truth Social-nya perihal pembombaran atas 3 instalasi nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Pengeboman yang diklaim melumpuhkan ketiga fasilitas nuklir itu dilakukan skuadron pesawat pembom strategis B-2 Spirit. Pengeboman Fordo menggunakan 6 bom penghancur bunker dan rudal jelajah Tomahawk ke Natanz dan Isfahan. Trump memastikan semua armada udara yang terlibat telah keluar selamat dari wilayah Republik Islam Iran. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump menyatakan ia tidak ingin melanjutkan serangan setelah militernya menghancurkan Fordo, Natanz, dan Isfahan. Ia lalu meminta Iran menyerah dan berdamai. Tetapi jika Iran melanjutkan serangan, terlebih jika menyerang aset Amerika, Trump berjanji akan menghancurkannya. Pengumuman Trump ini disambut gembira elit Israel. Mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyebut Fordo telah lenyap. Bombardemen atas 3 instalasi nuklir Iran itu menandai terlibatnya Amerika dalam perang Israel melawan Iran. Seiring pengumuman Trump, semua pangkalan militer dan instalasi diplomatik Amerika di Timur Tengah dalam siaga tertinggi. Ketiga fasilitas nuklir Iran itu sebelumnya menjadi target utama serangan Israel sejak 13 Juni 2025. Sebagian menderita kerusakan berat, tetapi lokasi Fordo ada jauh di dalam tanah dan perut gunung yang tidak bisa dijangkau bom bor Israel. Secara teknis, lokasi di kedalaman lebih dari 30 meter hanya bisa dijangkau Massive Ordnance Penetrator atau bom penghancur bunker GBU-57 yang hanya dimiliki Amerika Serikat. Karena itu, Israel sejak dini meminta Trump ikut membantu mereka melumpuhkan fasilitas nuklir Iran yang mereka percaya jadi pusat produksi bom atom Teheran. Keputusan itu akhirnya diambil Trump Minggu 22 Juni 2025 waktu Indonesia Barat. Ia membawa Amerika terjun dalam perang melawan Iran. Sejauh ini, sumber Iran mengecilkan dampak serangan Amerika dan mengatakan bom penghancur bunker hanya merusak 2 pintu terowongan Fordo yang berlokasi dekat kota Qom. Lantas, benarkah Amerika sudah menghancur leburkan instalasi proyek Fordo, Natanz, dan Isfahan? Pemerintah Iran telah mengkonfirmasi serangan Amerika tersebut. Penduduk dekat Fordo bersaksi mendengar ledakan besar di tengah malam waktu setempat. Tetapi saluran media Al-Mayadin menyebut serangan bom hanya merusak pintu masuk dan keluar terowongan Fordo. Jaringan media IRB menginformasikan aset penting, termasuk mesin pengayaan uranium di Fordo, telah dipindahkan ke lokasi aman sebelum serangan. Thomas Kidd, seorang pengamat militer di akun X, meragukan ledakan 6 bom penghancur bunker GBU-57A dan B telah melumpuhkan Fordo. Bom jenis pemusnah massal ini secara teknis mengandalkan efek ledak massa, bukan daya tembak. Ledakan bom ini di kedalaman tanah akan melumpuhkan jaringan listrik dan menekan massa geologis tanah dan material lain akibat tekanan kejut. Tetapi fasilitas bawah tanah dan di perut Gunung Fordo didesain untuk menghadapi serangan semacam itu. Terowongannya melengkung, berkelok-kelok, dilengkapi lapisan penetrasi, redundan berlapis di semua ventilasi.
Menurut Kit, satu kali serangan tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali menembus dan menghancurkan terowongan. Pernyataan Iran bahwa serangan itu tidak mengganggu inti fasilitas, tidak menghentikan pengayaan menjadi indikasi atas keraguan itu. Sementara penembakan rudal Tomahawk ke Natanz dan Isfahan hanya akan menimbulkan kerusakan di permukaan. Rudal Tomahawk berjenis subsonik tidak mampu menembus tanah dan hanya dirancang untuk menghancurkan target permukaan. Informasi dan keterangan dari Saudi Arabia dan beberapa negara sekitar terkait persebaran radioaktif menunjukkan serangan Amerika merusak tapi tidak signifikan. Lalu, sebaliknya, jika instalasi Fordo yang diyakini jadi pusat riset pengayaan uranium Iran hancur, apa implikasinya bagi Iran? Meskipun faktanya Fordo adalah situs nuklir bawah tanah terdalam Iran, kehilangannya tidak akan berdampak signifikan terhadap program nuklir mereka. Memperlambat benar, tapi sama sekali menghentikan sukar dipercaya. Dengan asumsi Iran telah memindahkan persediaan uranium yang diperkaya ke lokasi aman lainnya, kemunduran utama akibat bombardemen Fordo adalah pengurangan sementara dalam kecepatan pengayaan karena sebagian besar sentrifus akan hancur atau tidak dapat dioperasikan. Namun, Natanz sebenarnya berisi lebih banyak sentrifus yang secara teknis membuatnya lebih parah dari Fordo, meskipun pertahanannya kurang baik. Bagaimanapun, Iran dapat melakukan apa saja yang diinginkannya dengan persediaan uraniumnya saat ini. Iran dapat memperkaya material hingga 90% di satu atau beberapa situs kecil yang tidak dideklarasikan di seluruh negeri dan merakit weapon nuklir jika diinginkan. Bahkan jika serangan terhadap Fordo berhasil, Iran memiliki industri manufaktur sentrifus yang mapan dan dapat dengan cepat membangun kembali dan menggantikan sentrifus selama fasilitas tersebut tidak hancur. Namun jika fasilitas tersebut hancur total, maka Iran akan harus mendirikan pusat pengayaan baru yang dapat memakan waktu mulai dari 6 bulan hingga 1 tahun. Singkatnya, pengayaan tidak akan berhenti, tetapi kecepatannya akan tertunda. Mengenai persediaan uranium yang ada, kemungkinan besar akan sepenuhnya aman di suatu tempat. Tentang fasilitas Fordo, instalasi ini terletak sekira 95 km atau 60 mil di sebelah barat daya Teheran. Dibangun di sisi gunung yang dilaporkan berada pada kedalaman 80 hingga 90 meter atau 260 hingga 300 kaki di bawah tanah untuk bertahan dari serangan udara dan serangan penghancur bunker. Pembangunan fasilitas Fordo diyakini telah dimulai sekitar tahun 2006 dan mulai beroperasi pada tahun 2009, tahun yang sama ketika Iran secara resmi mengakuinya. Berdasarkan kesepakatan nuklir Iran tahun 2015 yang dikenal sebagai JCPOA, Iran sepakat menghentikan pengayaan di Fordo dan mengubah lokasi tersebut menjadi pusat penelitian. Namun, setelah AS menarik diri dari perjanjian tersebut pada 2018, Iran diklaim melanjutkan pengayaan uranium di fasilitas tersebut. Iran bersikeras program nuklirnya ditujukan untuk tujuan sipil. Fordo dilaporkan dipertahankan oleh sistem rudal permukaan ke udara Iran dan Rusia, meskipun pertahanan tersebut mungkin telah menjadi target serangan Israel yang telah dimulai sejak 13 Juni 2025. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu membingkai kampanye tersebut sebagai misi untuk membongkar kemampuan rudal dan nuklir Iran, menggambarkannya sebagai ancaman eksistensial. Pejabat telah mengkonfirmasi Fordo adalah target utama. Seluruh operasi ini harus benar-benar diselesaikan dengan penghancuran Fordo, kata Yehiel Leiter, Duta Besar Israel ke Amerika Serikat di Fox News. Lalu makhluk apa yang diyakini sebagai senjata pamungkas Amerika dan Israel untuk melenyapkan Fordo?
Bom penghancur bunker atau bunker buster adalah istilah umum untuk bom yang didesain untuk menghancurkan target yang terletak jauh di bawah tanah yang tidak bisa dijangkau oleh bom konvensional. Bom penghancur bunker terkuat milik Amerika Serikat adalah GBU-57 Massive Ordnance Penetrator dengan berat sekitar 30.000 pon atau 13.600 kg, termasuk hidangan ledak sebesar 2.700 kg atau 6.000 pon. Bom berpanduan presisi ini terbuat dari baja berkekuatan tinggi dan dibuat untuk menembus hingga 200 kaki atau 61 meter di bawah tanah sebelum meledak. B-2 Spirit, pesawat pengebom senyap AS, saat ini merupakan satu-satunya pesawat yang didesain untuk menyebarkan GBU-57 dan dapat membawa 2 bom penghancur bunker sekaligus. Beberapa bom dapat dijatuhkan secara berurutan, baik oleh pesawat yang sama atau oleh beberapa pesawat, yang memungkinkan setiap serangan untuk menembus lebih dalam sehingga memperkuat dampak keseluruhan. Israel juga mengoperasikan penghancur bunker buatan Amerika Serikat, termasuk GBU-28 dan BLU-109 yang biasanya dijatuhkan dari jet fighter seperti F-15. Namun senjata-senjata ini memiliki jangkauan penetrasi yang jauh lebih dangkal dan tidak mampu mencapai kedalaman ekstrim dari lokasi yang dibentengi, seperti fasilitas nuklir Fordo milik Iran. Pada tahun 2024, Israel dilaporkan menggunakan bom BLU-109 secara berturut-turut untuk melenyapkan Sayyid Hasan Nasrallah dan sejumlah tokoh Hizbollah Lebanon di markas bawah tanahnya di Dahiyeh, Beirut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.